Hey, apa kabar kalian? Bagaimana dengan hari-hari yang telah dijalani? Apa ada pilu yang dirasa? Apa ada keresahan-keresahan yang didapat? Atau masih tidak bisa lepas dari kenangan masa lalu? Apapun itu, aku boleh nggak kedepannya jadi teman cerita sebelum tidur buat kalian? Iya, lewat channel ini, semoga kalian gak pernah bosen ya. Dan semoga Tuhan selalu memberikan yang terbaik tentunya. Oh iya, malam ini aku mau cerita. Kalau aku masih belum bisa ngelupain seseorang. Ya meskipun orang itu udah bahagia sama orang lain. Mungkin kalian juga pernah merasakan. Atau bahkan sekarang lagi merasakan hal yang sama. Tanpa berlama-lama, langsung kita mulai ceritanya ya. Selamat mendengarkan cerita sebelum tidur dari Hujan Desember. Semoga dalam setiap ceritanya ada resah yang kembali menjadi lega. Hey, apa kabar di sana? Bagaimana hari-hari kamu saat ini? Oh iya, di tempat ini, di kamar yang biasa aku nulis puisi-puisi buat kamu, aku masih gak percaya sih. Waktu itu, justru kamu memilih untuk pergi dan bahagia bersama yang lain. Kamu tahu gak? Awalnya, sebelum ada kamu, aku kira hidup aku akan terus berjalan seperti biasanya, bekerja demi menghidupi keluargaku di sana, di sebuah perkampungan kecil yang masih terjaga kearifan lokalnya. Iya, aku berharap hidupku akan terus seperti itu. Aku gak mau terlibat pada hal-hal rumit seperti cinta misalnya. Waktu itu mendengarnya saja terasa aneh. Ketika melihat dua orang yang terus berdebat hanya karena masalah komunikasi, berbeda pendapat, ketertarikan pada orang ketiga, saling menangisi jika hubungannya berakhir. Hal-hal itulah yang membuat enggan untuk mengenal cinta. Dan kamu tahu nggak? Prinsip itu berubah setelah aku kenal sama kamu. Kamu yang awalnya aku anggap orang biasa, ternyata bisa sehebat itu ya. Meluluhlantahkan keyakinan seseorang. Kamu tahu nggak? Kamu telah membuat aku menganggap bahwa kamu adalah segalanya. Kamu pernah menjadi teman, sahabat, partner, orang yang dimintai saran ketika hilang arah, bahkan tempat berpulang saat lelah sekalipun. Kamu benar-benar hebat ya. Kamu pernah membuat Indomiku terasa lebih nikmat saat aku lupa menaruh bumbu. Dan kamu tentunya satu-satunya orang yang chatnya aku sematkan. Aku pernah khawatir juga saat kamu tidak ada kabar. Aku pernah menangis saat kamu jatuh sakit. Dan aku pernah menjadi orang yang paling takut kehilanganmu.
Aku pikir kamulah orang yang ditakdirkan Tuhan untuk menemaniku. Bersama kita hadapi dunia, berdebat untuk hal yang tidak penting, bertengkar karena hal sepele, dan setelahnya saling mencintai lagi, bukan saling meninggalkan. Sepenting itukah kamu saat itu? Sampai-sampai pikiranku jauh terbang ke langit. Hei, kamu yang di sana. Aku pikir kamu orang yang akan terus menggenggam erat tanganku. Aku pikir aku akan terus merasakan cubitan itu saat kamu sedang merasa kesal atau gemes. Semuanya berakhir dengan semudah itu ya. Aku pikir kamu orang yang berbeda. Setelah trauma yang dialami kamu di masa lalu, akulah masa depan yang bisa menyembuhkan luka itu. Tetapi justru kebalikannya, kamu yang menyisakan luka bagi aku. Dan hey, kemarin itu apa? Seharusnya aku tidak bertanya sih. Seharusnya aku yang mengerti. Dan seharusnya aku juga tidak sebahagia saat itu. Karena aku hanya rumah singgah bagi kamu. Tidak ada yang lebih menyakitkan dari jatuh cinta, kecuali kata hampir. Kita pernah merasa saling di antara orang-orang memilih paling. Kita pernah merasa paling sebelum akhirnya kini menjadi asing. Kisah kita pernah merekah sebelum akhirnya sendiri-sendiri dan terserah. Dan kita pernah menjadi satuan sebelum akhirnya menjadi pecahan. Ingat, kau pernah kuanggap sebagai rumah, walau akhirnya kini tak ramah. Kita hanya sebatas mampir, hampir seperti sepasang kekasih. Hei, apa kabar? Aku masih mencintaimu sampai saat ini. Tapi kamu harus bahagia dengan orang yang kamu cintai. Dan orang itu bukan aku. Kamu tahu gak? Dulu, aku selalu berdoa kepada Tuhan setiap malam. Kalau memang benar aku jodohmu, maka satukanlah. Tapi jika aku bukan jodohmu, maka pertemukanlah kamu dengan orang yang lebih baik daripada aku. Orang yang lebih dari hal apapun daripada aku. Dan mungkin ini adalah bentuk daripada jawaban doa-doaku setiap malam untuk kamu. Tenang aja, aku baik-baik aja kok. Tidak perlu merasa bersalah. Dan aku pun tidak menghindar. Aku bukan membencimu. Aku hanya sedang menjaga jarak. Karena aku sadar aku bukan siapa-siapanya kamu. Oh iya, kemarin aku pulang, ibu menanyai kabar kamu. Aku jawab, kalau kabar kamu baik-baik aja. Aku tidak memberitahu ibu bahwa jalinan kasih kita
telah usai. Iya, waktu itu kamu benar-benar membuat duniaku lebih berwarna dan lebih bahagia. Terima kasih ya, sudah memberi banyak kesan pada lelaki yang baru mengenal cinta ini. Meski rasanya sakit, kecewa, bahkan sempat bingung harus bagaimana, tapi aku ingin baik-baik aja setelah semua ini. Tidak ada permusuhan di antara kita. Aku ingin melihat orang yang aku cintai bahagia dengan pilihannya.